Bang, lari bang, ada meteor. Bang, まだこの世界は anjir Widu. Oke, di sini gue bakalan bikin video rada beda. Sebenarnya gue kemarin aja baru habis nonton Weathering with You sama 5 cm second dan kepikiran bikin video ini. Soalnya gue pengen bahas aja gimana Makoto Shinkai bisa bikin anime-anime yang bagus kalau menurut gue. Pertama, latar belakangnya dulu. Makoto Shinkai atau yang punya nama asli Makoto Nitsu lahir di tahun 1973 di prefektur Nagano, Jepang. Latar belakangnya gak kayak sutradara anime lain yang sering mulai karirnya di studio besar kayak Queen Bee. Makoto Shinkai kuliah di Universitas Chuo. Dia lulus dengan gelar sarjana Jepang dan minatnya sama dunia narasi atau puitis udah kelihatan dari awal. Masuk ke pekerjaan pertamanya di tahun 1956 sampai 2001. Shinkai mulai karirnya sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan video game yang namanya Nihon Falcon. Selama 5 tahun dia kerja di sana. Dia bertanggung jawab buat animasi pembuka atau disebutnya opening cinematic. Meski dia kerja di sebuah perusahaan, Makoto Shinkai punya niat atau kemauan buat bikin film sendiri. Jadinya dia mulai belajar animasi pendek di komputernya, secara otodidak. Abis bahas latar belakangnya, kita bakalan masuk ke karya-karyanya. Gue bakalan kasih tau alurnya secara singkat, kelebihan dan kekurangannya. BTW ini gue ambil kritikannya dari internet. FYI juga, gue baru nonton 4 film Makoto Shinkai, sisanya gue gak tahu mau lanjutin atau enggak. Film yang pertama ada The Place Promised in Our Early Days tahun 2004. Nyeritain tentang seorang dua sahabat laki-laki dan satu perempuan yang janji bakalan ngebuat pesawat dan terbang ke menara misterius yang menjulang tinggi di udara. Tapi salah satu dari 3 orang itu pindah. Yang unik dari film ini, kalinya di sini negara Jepangnya kebelah dua. Kelebihannya, yang pertama dari film ini itu ambisi penceritaan si Makoto Shinkai. Ini film panjang pertamanya dan para kritikus muji dia karena menggabungkan genre sci-fi, drama, sama politik. Kedua, visualnya. Anime Makoto Shinkai udah gak perlu ditanyain lagi soal visualnya. Ketiga, musik. Makoto Shinkai selalu pakai musik yang mendukung suasana melankolis dan perasaan rindu. Sekarang masuk ke bagian kekurangan nih film. Yang pertama, plotnya yang rumit. Jujur kayak yang gue bilang tadi, gue baru nonton 4 film Makoto Shinkai dan gak tahu kalau apakah plotnya serumit itu. Yang udah nonton, coba komen. Kedua, pace-nya yang lambat atau ngantuk, mungkin kalian bakalan berasa nonton Hyouka. Film yang kedua ada 5 cm second tahun 2007. Ini nih pre-writing dan visualnya si Makoto Shinkai. Jadi seorang pemuda yang bernama Takaki yang kehilangan cinta pertamanya, namanya Akari. Tapi meski mereka kepisah jauh, mereka selalu berusaha buat tetap terhubung satu sama lain. Kelebihan dari ini film yang pertama jelas ada di visualnya yang gila banget menurut gue. Detail latarnya, salju yang jatuh sampai kilauan kereta bener-bener manjain mata gue banget. Pokoknya di visual, film ini tuh absolute cinema. Kedua, dari kisahnya yang juga relate banget sama kehidupan kita. Ketiga, dari atmosfer dan suasana yang melankolis sama puitis yang gak tertandingi. Apalagi pas si Takaki bacain surat si Akari di awal. Dan ketemu buat pertama kalinya setelah pisah selama beberapa bulan. Pokoknya absolute cinema buat film ini. Kekurangannya ada di plot yang menurut gue biasa aja. Makoto Shinkai ngasih plot yang keren biasanya. Kayak meteor dari Your Name, gempa dari Suzume, sama banjir dari Weathering with You. Tapi di ini film bener-bener gak ada itu semua. Film yang ketiga, Children Who Chase Lost Voice tahun 2011. Gue baca plotnya dari internet, mungkin gue pikir nih film bakalan kayak Spirited Away. Gue gak tahu soalnya belum nonton di film. Intinya nyeritain seorang anak yang namanya Asuna. Dia nemu dunia misterius yang namanya Agartha. Kelebihan di film yang pertama ada divisi fantasi yang beda dari film Makoto Shinkai yang lainnya. Film ini juga sering dibandingin sama anime dari studio Ghibli. Yang kedua, jelas visualnya lagi. Kekurangannya ada di ciri khas. Pengaruh dari studio Ghibli bikin hilang atau ngurangin keautentikan film-film Makoto Shinkai. Sama plotnya yang terlalu padat ngebikin beberapa karakter di ini film gak kerasa karakter developmentnya. Keempat, ada Guardian of Worlds tahun 2013. Awal gue nonton ini film, gue bener-bener bingung banget apa yang terjadi. Dan ini film nyeritain apa? Gue pikir nih film nyeritain orang punya fetis kaki. Sorry. Jadi ada anak SMA yang punya cita-cita jadi pembuat sepatu namanya Takao dan Yukari seorang guru dari SMA-nya si Takao yang jadi wanita misterius di film ini. Mereka sering ketemu di sebuah taman, tepatnya di Shinjuku kalau lagi hujan. Dan dari situ hubungan mereka berkembang. Kelebihannya, ini juga masuk sebagai salah satu visual masterpiece-nya si Makoto Shinkai. Setiap hujannya, air sama lingkungannya benar-benar bagus banget. Ini gue kasih lihat beberapa scene-nya. Sedangkan di kekurangannya ada durasinya singkat banget. Kritikus bilang ini lebih kayak pameran visual daripada penceritaan, tapi menurut gue bagus-bagus aja kok. Dewi lo bener-bener fokus ke hubungan si Takao sama si Yukari. Menurut gue ngebikin hal yang bener-bener ringkas dan bagus itu susah. Kelima ada Kimi no Na wa atau Your Name tahun 2016. Gak usah gue ceritain lagi plotnya, yang mau nonton video gue tentang Kimi no Na wa linknya di deskripsi. Kelebihan filmnya, menurut gue sebagai orang yang udah nonton film, highlightnya bener-bener ada di musiknya. Shoutout buat Radwimps BTW. Kalau soal visualnya gak usah dijelasin lagi. Kekurangannya menurut gue nih film tuh cliffhanger-nya yang... 君の名前は
二人の間 Kalau gue jadi si Makoto Shinkai, gue bakalan milking nih film sampai kering. Kalau Kimi no Na wa nyeritain bencana meteor, kali ini Tenkinoko atau Weathering with You nyeritain bencana banjir. Hodaka Morishima kabur dari rumahnya di sebuah pulau terpencil dan pergi ke Tokyo. Di Tokyo, dia ketemu sama Hina Amano, cewek yatim piatu yang punya kemampuan unik bisa manggil hujan. Halnya nih film masih sama menurut gua kayak Kimi no Na wa, yaitu musiknya kayak Grand Escape, terus Is There Still Anything Love Can Do yang dinyanyiin sama Radwimps benar-benar bikin gua pas nonton ke bawah suasana. Ada yang menarik juga dari ini film, beda kayak Kimi no Na wa, si Taki sama si Mitsuha berhasil selamatin ratusan orang dari bencana meteor. Tapi di ini film si Hodaka lebih milih selamatin orang yang dia cintai, yaitu si Hina, daripada selamatin dunia. Kalau kekurangannya sih menurut gue di bagian akhir, jadi pace-nya terlalu terburu-buru sama beberapa karakter pendamping dapat porsi cerita yang banyak. Jadi ini film benar-benar fokus ke si Hina sama si Hodaka doang. Yang ketujuh atau yang terakhir untuk saat ini ada Suzume no Tojimari. Sekali lagi gak usah gue ceritain plot atau alurnya, langsung aja kalau menonton video gue yang bahas Suzume, ada di deskripsi linknya. Suzume agak beda dikit sama Tenkinoko. Menurut gue ini film kelebihannya di petualangannya aja, karena Tenkinoko berfokus di satu kota doang, sementara Suzume keliling Jepang. Tapi ini film menurut gue banyak kurangnya. Pertama dari si Souta, ini karakter bener-bener gak dapet development sama sekali menurut gue. Karena dia jadi kursi, jadi menurut gue pengembangan karakternya kurang. Satu lagi kurangnya beda sama Kimi no Na wa yang jelasin asal-usul bencananya, yaitu Komet Tiamat. Di Suzume, cacing atau penyebab bencananya kurang dijelasin, dan fokus ke batu kunci kayak Daijin sama Sadaijin. Dah, reviewnya segitu aja. BTW si Makoto Shinkai katanya lagi ada project buat bikin film baru, gue pasti tungguin filmnya. BTW menurut kalian dari ketujuh film tadi yang paling bagus yang mana? Komen di bawah ya.